Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas Realme C15 ya. Ini highlight saja dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di story Instagram yang pernah saya buatkan waktu itu ya. Jadi ini bukan full review karena memang banyak sekali aspek dari Realme C15 ini yang sudah sangat terwakili oleh Realme C12 kemarin ya, yang sudah saya buatkan full reviewnya. Bodinya sama, prosesornya sama, displaynya sama juga, dan punya kapasitas baterai yang juga sama ya. Bedanya ini punya varian RAM atau storage yang lebih besar ya, dimana C15 sudah punya varian RAM dan storage 4GB dengan storage 64GB ataupun 128GB. Harusnya memang lebih lancar lagi buat multitasking, walaupun mungkin akan lebih besar lagi konsumsi dayanya ya, jadi mungkin tak sehemat Realme C12 kemarin. Kemudian juga Realme C15 ini punya tambahan satu kamera lagi di belakang, yaitu kamera ultra wide 8MP dengan sudut 119 derajat, dan punya kamera selfie yang lebih besar 8MP yang juga ditemani dengan fast charging 18 watt. Dan ternyata hasil kameranya memang beda banget ya dengan Realme C12. Jadi Realme C15 ini punya kamera yang lebih baik depan belakang ya tentunya. Dan kita akan bahas mengenai kameranya nanti, kita akan perlihatkan hasilnya seperti apa, foto dan video ya. Termasuk juga menjawab pertanyaan dari teman-teman soal kameranya ini. Yang jelas, saya sudah tanya ke Realme langsung, waktu itu ada sesi Q&A dengan pihak Realme-nya. Dan saya tanya apakah Realme C15 ini hadir untuk menggantikan Realme 5i. Apakah Realme 5i discontinue dengan kehadiran Realme C15 ini? Dan Realme menjawabnya iya. Realme 5i tidak akan dijual lagi setelah ini, tidak akan diproduksi lagi setelah kehadiran Realme C15 ini. Jadi bisa dibilang, Realme C15 ini bukan sebagai pengganti dari Realme C3 ya, tapi menggantikan Realme 5i. Nah, apakah akan berhasil menggantikan Realme 5i ini? Mungkin ada berat di masalah prosesor aja ya. Sisanya sih udah oke banget menurut saya, bisa menggantikan Realme 5i. Meskipun prosesornya rada beda kelas nih. Helio G35 ini belum selevel dengan Snapdragon 665 ya. Tapi jangan lupakan fakta bahwa Realme C15 ini sudah membawa baterai 6000 mAh dan juga fast charging 18 watt. Sekarang kita langsung saja jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman follower Instagram yang sudah masuk ya. Saya sudah pilihkan 10 pertanyaan. Dan pertanyaan pertama adalah dari IFNSYHNR. Namanya susah. Pengalaman pakai UI Realme gimana, Oke. Jadi Realme UI ini tetap sih masih mirip banget dengan ColorOS ya. Masih dikembangkan dari base-nya ColorOS. Kalau kamu ngelihat about phone-nya aja mirip banget dengan ColorOS. Nggak tahu sih nanti bedanya apa saja di percabangan pengembangannya. Sekarang mungkin udah dikembangkan oleh timnya sendiri. Tapi yang jelas di Realme C15 ini ada fitur-fitur yang dimaksudkan untuk menghemat baterainya ya. Dan itu bekerja dengan baik sepemakaian saya. Kalau misalkan untuk masalah user experience sendiri, saya nyaman sih menggunakan Realme UI ini. Senyaman saya menggunakan ColorOS ya. Tidak ada masalah yang berarti yang saya temukan di Realme UI ini, jadi enak-enak saja, kalaupun harus dipakai sebagai daily driver ya. ColorOS, Realme UI menurut saya udah enak sih sekarang. Lanjut, di pertanyaan kedua dari Usman Maulana 7, C15 bagusnya untuk gaming atau untuk sosmed? Oke, buat gaming sebetulnya ini masih kuat ya, kalau mau dipakai main PUBG Mobile misalkan, tapi tentunya tidak bisa untuk level kompetisi yang lebih serius ya. Misalkan buat e-sport ini tidak cocok menurut saya. Kemudian juga performanya atau setting grafisnya tidak bisa tinggi-tinggi banget. Jadi kalau menurut saya lebih cocok buat sosmed sih dibandingkan buat gaming. Tapi kalaupun misalkan di antara sosmed itu kamu memutuskan untuk mengisinya dengan gaming, masih kuat ya. Oke, pertanyaan ketiga dari Iqbar Fali. Performanya beda nggak sih sama C11 dan C12? Oke, performanya pertama bedanya dari RAM-nya ya. Jadi C15 ini punya varian RAM 4GB, jadi harusnya multitasking lebih lancar lagi. Dan setelah saya bandingkan performa kameranya sih yang paling kerasa beda dari C11 dan juga C12. Ini kamera depannya jauh lebih bagus dari kedua itu, tidak ada dreaming effect lagi, tidak ada efek silau yang membuat tepian objek wajah membuat jadi kabur, itu nggak ada ya di Realme C15 ini. Termasuk fotonya untuk kamera belakang, hasilnya jauh lebih baik juga dibandingkan C11 dan C12. Tadinya saya pikir ini hanya masalah jumlah kamera sama penambahan fast charging ya, tapi ternyata tidak. Untuk kualitas kameranya juga jauh lebih baik dibandingkan kedua adiknya di seri C yang terbaru ini dari Realme ya. Kemudian pertanyaan keempat dari Seinatsuki Subaru. Kualitas kamera gimana? Baru aja dibahas kualitas kameranya. Termasuk untuk di kondisi kurang cahaya ya. Menurut saya segini udah oke banget. Kemudian juga di kondisi outdoor, dia menghasilkan warna yang
menurut saya bagus. Silahkan nanti habis ini dilihat ya hasil foto dan video lengkapnya. Yang jelas untuk selfie-nya jauh lebih baik juga. Potretnya mampu menghasilkan tepian yang rapi, oke. Kemudian kalau masalah ultrawide, nah ultrawide ini terasa beda sih kualitasnya dari kamera utamanya, termasuk di low lights ya. Ultrawide-nya kualitasnya sedikit di bawah atau malah setingkat lah ya, di bawah dari kualitas kamera utamanya. Tapi apresiasi saya berikan untuk kamera depannya yang sudah 8 megapiksel sekali ini dan mampu perform lebih baik ya dibandingkan dua adiknya tadi, dengan kualitas mikrofon untuk perekamannya yang juga baik. Silahkan disimak video dan foto berikut ini. Perekaman video dengan kamera depan Realme C15 atau C15 ternyata lebih baik dibandingkan C11 dan C12. Jadi nggak ada efek dreamnya lagi kalau menghadap backlight seperti ini. Ini meteringnya juga lebih baik ya. Pertanyaan kelima dari Chandra F. Maksum, pastinya bukan penerus Realme C3 ya? Oke, memang bukan. Realme C3 sampai saat ini belum ada penerusnya, bahkan Realme C11 kemarin pun digadang-gadang sebagai penerus dari Realme C2 ya. Kalau ini disebutnya malah sebagai penerus dari Realme 5i. Jadi buat kamu yang sekarang pakai Realme 5i, ini ya penerusnya Realme C15, nggak Realme 6i, oke? Dan pertanyaan ke-6 dari Lewa lagi, seri flagship Realme ya, soalnya desainnya beda sendiri. Oke, desainnya beda sendiri, tapi ini sama persis desainnya dengan Realme C12 ya. Jadi Realme menamakan apa sih namanya, geometric design gitu ya. Jadi ada trapesium yang membelah back covernya jadi 3 bagian. Tapi jelas bukan flagshipnya ya. Realme flagshipnya seri X. Walaupun dari seri X yang pertama itu loncatnya cukup tinggi ya, ke Realme X2 Pro. Harganya termasuk loncatnya cukup jauh ya. Dari yang tadinya pakai Snapdragon seri 7 masih flagshipnya. Kemudian Realme X2 Pro sudah pakai Snapdragon seri 8. Dan yang sekarang Realme X3 sudah pakai Snapdragon 855 Plus. Dan punya juga sekarang flagshipnya yang terbaru Realme X50 Pro yang pakai Snapdragon 865. Jadi bukan flagship ya. Flagshipnya seri X dari Realme. Dan kita akan bahas pertanyaan ke-7 dari Gunawan Onggo, proteksi kaca layarnya. Nah ini kalau saya baca di GSM Arena sudah menggunakan Corning Gorilla Glass. Tidak disebutkan spesifik versi berapa, tapi kalau ngelihat nih di paket penjualnya sudah terpasang anti gores mika plastik ya. Cuma sayang di dalam paket penjualnya tidak disertakan juga soft case-nya. Jadi kamu harus beli lagi, termasuk kalau mau lebih aman pakai ini ya, tempered glass ya. Oke. Kemudian pertanyaan ke-8 dari Fakih Udin, tombol-tombolnya kliki nggak? Ini kliki sih, nggak ada masalah dengan tombol-tombolnya. Tuh, kliki banget. Ya, jadi tidak ada masalah dengan tombol-tombolnya. Kebetulan tombolnya hanya 3 ya. Di kanan ini tombol power dan volume rocker. Oke, jadi nggak ada masalah buat tombolnya, kliki semua. Pertanyaan ke-9 dari Tian Krisnatian. Kualitas low light bagaimana jika dibandingkan dengan HP sekelas lainnya? Mention ... Oh ini pasti disuruh mention ini nih. Realme RFC Bandung ya. Realme Fans Club Bandung. Bener nggak sih? Realme Fans Club apa Realme Family Chapter Bandung? RFC pokoknya RFC Bandung. Ini nih pentolannya. Kang Tian. Oke, untuk kualitas low light kameranya menurut saya so far so good. Untuk level harganya jika dibandingkan dengan HP sekelas lainnya segini udah sangat lumayan banget ya hasil foto di kondisi low light. Silahkan dilihat juga foto yang tadi, akan saya ulang ya. Ini di kondisi low light saya ambilnya malam-malam sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Pakai lampu indoor.
segitu hasilnya, menurut saya udah bagus. Bahkan sebetulnya tidak perlu night mode. Night mode itu malah meningkatkan, jadi kayak dia tuh dibikin sharpen image gitu, tapi malah mengaburkan atau menghilangkan beberapa detail yang harusnya bisa keluar warna aslinya tanpa night mode ini. Oke. Jadi buat kualitas low light udah lumayan banget segini. Kalau dibandingkan dengan HP sekelas lainnya yang on par ada, yang ini lebih baik juga ada ya. Jadi buat level harganya sih menurut saya Realme C15 udah sesuai lah ya. Oke. Kemudian di pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan paling menarik dan mungkin juga ditunggu-tunggu sama teman-teman sekalian. Dari Sabto 1512, mending ini apa Redmi 9? Kalau ngelihat prosesornya doang, jelas memang mending Redmi 9 ya. Tapi kan smartphone itu nggak hanya prosesornya, ada baterainya juga. Ini baterainya lebih besar dengan sama-sama sudah fast charging 18 watt ya. Bedanya, Realme C15 ini disertakan kepala chargernya di dalam paket penjualannya, Redmi 9 tidak, jadi kamu harus beli lagi. Dan Redmi 9 punya keunggulan lainnya di sudah USB Type-C ya. Kalau Realme C15 ini masih micro USB, jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan kamu. Kalau performa lainnya, kalau kamera sih kurang lebih sama lah ya. Sama-sama 4 kamera belakang, kamera depannya performanya juga kurang lebih sama. Jadi seimbang lah. Kalau soal kameranya, paling soal kebutuhan fast charging dan baterai aja. Butuh yang mana. Kemudian performa gaming, butuh yang mana, silahkan ditentukan. Jadi kalau kamu lebih senang dengan baterai yang lebih besar, lebih awet, dan sudah fast charging, termasuk dalam paket pembeliannya sudah mendapatkan kepala charger yang support, silahkan pilih Realme C15. Kalau Redmi 9 lebih ke yang mereka butuh performa lebih tinggi ya. Di level harga 2 jutaan ini memang Redmi 9 mantap banget performanya. Termasuk layarnya sudah Full HD, sementara Realme C15 ini masih HD Plus ya. Tapi ya kembali lagi ya ke kebutuhan masing-masing. Butuhnya yang mana silahkan dipilih. Dan begitu penilaian saya, jadinya nggak bisa milih mendingin salah satunya. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan, di bagian mana yang lebih mending, di bagian mana yang kurang mending, lalu cocokkan dengan kebutuhan kamu, itu yang nanti harusnya jadi pilihan kamu ya. Saya nggak bisa menyamaratakan buat semua orang bakal mending yang mana, oke? Dan sepertinya pertanyaan sudah habis. Terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan untuk video kali ini. Semoga teman-teman sudah tercerahkan ya mengenai Realme C15 ini, yang ternyata jelas lebih baik dibandingkan Realme C11 dan C12. Jadi nggak cuma nambah RAM, nambah storage doang, nambah jumlah kamera doang ya. Beberapa hal juga dibuat lebih baik, termasuk fast charging dan kualitas kamera depannya, pemrosesan gambarnya juga lebih baik lagi. Oke, kalau kamu tertarik, link pembeliannya akan ada di deskripsi video ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.